Halo guys, kembali lagi di channel Yuluk Film. Di video kali ini aku bakal merangkum film Kill Command yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang tentara melakukan misi latihan di pulau terpencil. Namun saat tiba di sana, mereka bukannya melakukan latihan, melainkan peta umpet. Daripada penasaran, mari simak alur ceritanya. Film ini dibuka oleh seorang Sebeks setengah manusia setengah robot bernama Captain Mills, di mana ia bekerja di perusahaan robot canggih bernama Heppinger Corporation. Mills tengah memeriksa keamanan robot yang Heppinger buat. Namun saat itu, sistem terdeteksi bahwa ada pemrograman ulang mengenai robot UI bernama SAR yang berada di Heppinger One Facility yang letaknya di pulau terpencil. Karena itu, Mills disuruh ke Heppinger untuk menyetel secara manual. Sebelum ke Heppinger, Mills mendatangi pasukan khusus militer untuk menemukan robot tersebut. Di sini, Mills tidak memberitahu misinya menemukan robot SAR yang terjadi masalah. Ia hanya memberitahu akan ada misi latihan selama 2 hari. Saat itu, mendapati jaringan globalnya telah diblokir dan terus bertanya-tanya dan hanya menyalahkan koneksi yang hanya bisa diakses di Heppinger ruang. Captain Bukes. You're right, man. There's nobody here. Setelah sampai, mereka memasuki fasilitas keamanan. Setelah itu, mereka memasuki hutan. Di dalam hutan, Bogus meminta pasukannya berpencar, sementara Driver diminta menjaga Mills yang dari tadi keluyuran. Di saat berjalan, mereka dikejutkan adanya drone dari Heppinger Corporation. Namun, Mills menemukan bahwa drone telah dimodifikasi dan belum diketahui siapa yang memodifikasinya. Dan drone itu mengawasi juga semua yang ada di sana. Dan Mills menyuruh jangan menyerang dan tak lama pun drone itu pergi. About targets to the get this. Setelah itu mereka mulai latihan yang menjadi sasaran tank yang mini. Latihan itu dengan mudah dilakukan oleh anggota. Sementara Mills diam-diam memisahkan diri. Kemudian ia bertemu robot SAR yang terjadi masalah UI. Robot itu memiliki kode 003. Mills mencoba mengakses data dan memprogram ulang. Namun sistem UI di robot tersebut menolak. Kemudian robot itu membaris sekilas rekaman kepada Mills. Setelah itu robot itu hilang bersama drone-nya. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di atas bukit. Setelah itu, Trevor menghampiri Mills yang duduk sendirian dan ia bertanya, "Sejak kapan kau menanam chip di lehermu?" Mills menjawab, "Sejak umur 11 tahun yang sebelumnya lumpuh, dan sampai sekarang Mills menggunakan chipsnya. Jika chipnya dicopot, maka Mills akan kembali lumpuh." Saat malam, Mills melihat rekaman robot SAR yang menunjukkan penampakan wajah yang sepertinya bukan manusia. Di sisi lain, Loftus yang menjaga malam didatangi satu drone dan saat pergi muncullah robot SAR 003. Loftus pun langsung menembakinya. Suara tembakan membuat mereka terbangun dan langsung menghampiri Loftus. Namun sayangnya Loftus telah menghilang. Mereka mencari Loftus sampai pagi hari pun tiba. Setelah mencari-cari di lokasi awal latihan, akhirnya mereka menemukan Loftus dalam keadaan tak bernyawa. Di sini suasana takut. Bogus meminta semua diharap tenang. Namun salah satu dari mereka tertembak objek robot latihan.
Mereka langsung bersembunyi di balik pohon. Bogus dan Mills bingung kenapa robot EMP latihan menyerang mereka. Setelah penyerangan berhenti, Rogers dan Robinson dan lainnya melempar bom asap rokok untuk menutupi pandangan robot itu. Setelah itu, Bogus meminta mereka mengalihkan perhatian sementara ia diam-diam menghampiri robot lewat samping bukit. Di saat Bogus mendekat robot, ia langsung menembaki dan tak lama melakukan perlawanan dan langsung mundur. Hal itu membuat Bogus kebingungan, sementara Great Bell terpisah diawasi drone. Saat drone pergi, robot SAR 003 datang dan mencekiknya. Lalu datang robot IMP menembaki Great Bell sampai mati. Di sini kita simpulkan, robot SAR 003 meretas robot di Habing Huan untuk dijadikan pasukannya. Jadi robot SAR 003 pemimpin adalah semua robot di Habing Huan. Mengetahui situasi tak waras, Bogus meminta pasukannya kembali ke camp fasilitas keamanan, menunggu jemputan dan mereka pun setuju. Di jalan mereka menemukan puluhan rusa mati tertembak. Robinson menyimpulkan robot-robot itu menggunakan rusa sebagai objek latihannya. Saat itu juga, robot di MP kembali muncul dan langsung menyerang kelompok Bugs. Penyerangan itu membuat Mills terlempar lalu pingsan. Bogus berusaha menolong Mills hingga berpisah dengan Robinson dan lainnya. Malamnya, Bogus membawa Mills ke bawah jembatan kecil untuk berlindung di sana. Saat itu, drone menemukan Bogus dan kemudian drone itu pergi. Dan gak lama kemudian datanglah SAR Dan tak lama 003. kemudian datanglah Bugs pun SAR langsung bersembunyi 003. bersama Bogus Mills. pun langsung Di bersembunyi saat SAR bersama hampir Mills. menemukan Bugs, Saat SAR Mills hampir terlihat menemukan mereka, terhubung dengan Mills SAR. tiba-tiba Namun terhubung keadaan ke Mills SAR, masih namun tak keadaan sadarkan Mills diri. masih tak sadarkan diri. Setelah itu, Setelah itu robot SAR tiba-tiba tiba-tiba robot pergi. SAR kembali pergi. Pagi harinya, Mills sadar dari pingsan dan Bogus bertanya, kenapa tadi malam SAR melakukan penghubungan? Mills pun tak paham apa yang dimaksud Bogus karena waktu itu Mills sedang pingsan. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan dan kembali bergabung dengan yang lainnya. Di saat mendekati camp fasilitas, Bogus meminta driver dan lainnya diam di tempat sambil memantau. Sementara dirinya dan Mills akan masuk ke camp lebih dulu dan membuka pintunya. Tiba-tiba drone datang dan melepaskan bom asap oleh robot IMP. Hal itu membuat driver dan lainnya panik ketakutan. Mereka bertiga menyusul Bogus ke camp, namun sayangnya driver tertembak di bagian kaki. Robinson dan Goblin ke camp, sedangkan driver tak lagi mampu berjalan hingga akhirnya ia tertangkap oleh SAR 003. Mills mengendalikan saraf melalui sistem UI. Namun hal itu percuma karena SAR tidak bisa lagi dikendalikan. Bogus yang melihat River tertangkap menembak karena tak ingin lebih tersiksa. Setelah itu mereka yang hidup langsung masuk ke camp. Di dalam, Max menjelaskan robot SAR dibuat untuk melatih para militer di mana SAR ini bisa menghindar dari serangan musuh. Mills juga menjelaskan SAR dibuat untuk melindungi manusia. Mendengar itu, Bogus tak percaya karena yang ia tahu SAR adalah pembunuh. Saat itu juga ia melihat robot IMB berusaha masuk ke camp dengan mengelas pintu masuk. Keempatnya berniat menelusuri ruangan camp. Di dalam ruangan, mereka menemukan robot SAR dalam keadaan non-aktif dan mereka juga menemukan karyawan mati terbunuh. Selain itu, Mills mencoba mengaktifkan robot SAR 001 dan mengaksesnya untuk melawan SAR 003. Namun Mills gagal karena aksesnya ditolak oleh SAR 001. Intinya robot ini dibuat menggantikan manusia.
Setelah itu, robot SAR 001 mengaktifkan robot SAR yang lain membuat Mills ketakutan. Bogus langsung membawa Mills pergi. Saat bersamaan, robot IMP masuk, sementara yang lainnya memancing robot yang lain untuk masuk ke perangkap bom. Di saat robot IMP masuk perangkap, bom meledak dan berhasil menghancurkan robot IMP. Saat itu juga sistem di IMP masuk ke sistem UI Mills. Setelah itu mereka keluar camp fasilitas. Mereka menemukan gedung kosong dan mayat berserakan. Di sini Mills memutuskan kembali ke camp, mengambil perangkat IMP yang nantinya bisa mematikan di robot SAR. Namun saat digunakan sistem UI di tubuh Mills akan hilang dan pastinya Mills akan lumpuh. Malam harinya, Bogus, Robinson, dan Goblin membuat rencana untuk membunuh para robot. Mereka memasang peledak di tempat yang bisa saja dilalui para robot. Tidak cuma itu, mereka juga memasang perangkat IMP di sebuah mobil. Pagi harinya mereka siap melakukan penyerangan. Unit IMP dan robot SAR pun berdatangan. Robinson bertugas menyerang dari atas gedung. Goblin bertugas meledakkan bom yang sudah dipasang dan pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran, mereka berhasil menghancurkan sebagian robot, namun karena robot semakin dekat, mereka kewalahan. Robinson juga terkena tembakan, namun ia masih bisa bertahan. Bogus meminta Goblin meledakkan perangkat IMP, namun Goblin menjatuhkan detonatornya. Bogus pun berniat mengambilnya, akan tetapi tertekan oleh serangan robot. Hingga akhirnya Mills datang dan mengambil detonatornya. Di saat Mills tertembak, perangkat IMP langsung meledak. Hal itu berhasil membuat para robot mengalami konslet. Akan tetapi, Mills kehilangan sistem UI-nya dan membuat Mills kembali lumpuh. Kemudian SAR 003 bangkit kembali. Bogus pun membawa Mills ke dalam gedung. Bogus meletakkan Mills di lantai sementara dirinya menahan SAR 003. Mills menghampiri Robinson yang sudah meninggal, kemudian ia mengontrol sniper milik Robinson ke arah SAR 003. SAR 003 berhasil mengalahkan Bogus, kemudian SAR menghampiri Mills untuk membunuhnya, tapi sniper lebih dulu menebak kepala SAR, membuat SAR terjatuh. SAR kemudian bangkit dan mengirim data ke tubuh Mills, dan setelah itu SAR kembali mati total.